Pernahkah kamu membayangkan apa yang tersembunyi di balik kemegahan istana dan kekuasaan dinasti Tudor? Dinasti Tudor yang memerintah Inggris dari tahun 1485 hingga tahun 1603, tidak hanya dikenal karena tokoh-tokoh ikonik seperti Henry VIII dan Elizabeth I, tetapi juga menyimpan sisi gelap yang penuh dengan intrik, pengkhianatan, dan kekejaman. Dari eksekusi tragis Anne Boleyn hingga penganiayaan brutal terhadap umat Protestan, serta pengadilan penyihir yang mengerikan, sejarah dinasti Tudor dipenuhi dengan kisah-kisah kelam yang menambah lapisan misteri dan ketegangan pada masa kejayaan mereka. Siapkah kamu untuk mengungkap sisi gelap dari dinasti yang terkenal ini? Pemberontakan Cornish pada tahun 1497 adalah salah satu pemberontakan besar pertama yang dihadapi oleh Henry VII, pendiri dinasti Tudor. Pemberontakan ini dipicu oleh kebijakan pajak yang berat yang diterapkan oleh Henry untuk membiayai perang melawan Skotlandia dan Perancis. Penduduk Cornwall, yang merasa pajak ini tidak adil dan memberatkan, memutuskan untuk memberontak. Pemberontakan dimulai pada bulan Mei tahun 1497 ketika sekitar 15.000 pemberontak dari Cornwall, dipimpin oleh Michael Angove, seorang pandai besi, dan Thomas Flaman, seorang pengacara, berbaris ke London. Mereka mengumpulkan dukungan dari berbagai wilayah sepanjang perjalanan mereka. Para pemberontak berharap dapat mencapai kompromi dengan raja, atau setidaknya memaksa pemerintah untuk mengurangi beban pajak yang memberatkan. Namun, ketika mereka mencapai Blackheath di luar London pada bulan Juni, mereka bertemu dengan pasukan kerajaan yang jauh lebih besar dan lebih terlatih. Pertempuran di Blackheath berakhir dengan kekalahan telak bagi pemberontak. Sebagian besar pemberontak dibunuh atau ditangkap. Para pemimpin pemberontakan, termasuk Angove dan Flaman, ditangkap dan kemudian dieksekusi. Eksekusi dilakukan dengan cara yang brutal untuk memberi contoh dan mencegah pemberontakan lebih lanjut. Setelah pemberontakan ini, Henry VII mengambil langkah-langkah untuk memperkuat kekuasaannya dan mengurangi kemungkinan pemberontakan di masa depan. Dia memperkenalkan kebijakan yang lebih represif dan meningkatkan pengawasan terhadap wilayah-wilayah yang berpotensi memberontak. Meskipun berhasil mempertahankan tahtanya, cara Henry menangani pemberontakan ini menunjukkan sisi gelap dari pemerintahan Tudor yang cenderung kejam dan tidak toleran terhadap perlawanan. Pemberontakan Cornish dan penanganannya oleh Henry VII meninggalkan dampak yang mendalam pada masyarakat Inggris. Itu memperkuat pandangan bahwa dinasti Tudor tidak akan ragu untuk menggunakan kekerasan ekstrim untuk menjaga stabilitas dan kekuasaan mereka. Peristiwa ini juga menjadi peringatan bagi daerah-daerah lain tentang konsekuensi dari melawan kebijakan kerajaan, yang pada akhirnya memperkuat otoritas pusat selama periode awal dinasti Tudor. Eksekusi Anne Boleyn pada tahun 1536 adalah salah satu peristiwa paling dramatis dalam sejarah Inggris dan menandai sisi gelap dari pemerintahan Henry VIII. Anne Boleyn adalah istri kedua Henry VIII dan ibu dari Elizabeth I. Tuduhan terhadap Anne termasuk perzinahan, insest, dan pengkhianatan, yang sebagian besar diyakini sebagai cara Henry untuk menyingkirkannya demi menikahi Jane Seymour. Pada awal tahun 1536, Anne mengalami keguguran yang mungkin mempercepat kejatuhannya. Henry, yang sangat menginginkan seorang pewaris laki-laki, mulai kehilangan kesabarannya terhadap Anne. Dengan keguguran ini, harapan Henry untuk mendapatkan pewaris laki-laki dari Anne semakin memudar. Selain itu, perseteruan politik dan intrik di istana membuat Anne memiliki banyak musuh yang siap menjatuhkannya. Di antara mereka adalah Thomas Cromwell, yang merupakan tangan kanan Henry dan melihat Anne sebagai penghalang dalam kebijakan-kebijakannya. Pada bulan Mei tahun 1536, Anne ditangkap dan dibawa ke Menara London. Tuduhan terhadapnya sangat serius, perzinahan dengan 5 pria, termasuk saudaranya sendiri, George Boleyn. Tuduhan insest ini sangat mengejutkan dan skandal.
Pengadilan Anne berlangsung dengan sangat cepat dan sebagian besar bukti yang diajukan tampaknya dipalsukan atau dipaksakan. Salah satu alasan utama di balik tuduhan ini adalah keinginan Henry untuk mengakhiri pernikahannya dengan Anne secara sah tanpa menciptakan lebih banyak kontroversi. Pada tanggal 19 Mei tahun 1536, Anne dieksekusi di Menara London. Henry memerintahkan agar seorang algojo dari Calais, yang dikenal karena keahliannya, untuk melakukan eksekusi dengan cepat dan tanpa rasa sakit. Anne tetap tenang dan bermartabat hingga saat-saat terakhirnya. Dia memberikan pidato terakhir yang penuh rasa hormat kepada raja dan menerima nasibnya dengan keberanian yang luar biasa. Eksekusi Anne Boleyn memiliki dampak yang mendalam dan luas. Itu menunjukkan kekejaman dan ketidakstabilan pemerintahan Henry VIII serta bahaya yang dihadapi oleh wanita di istana yang jatuh dari kasih sayang raja. Kematian Anne juga membuka jalan bagi pernikahan Henry dengan Jane Seymour, yang akhirnya memberinya pewaris laki-laki yang diidam-idamkan, Edward VI. Namun, tindakan ini juga menciptakan warisan kekerasan dan ketakutan yang akan terus membayangi dinasti Tudor selama bertahun-tahun. Penganiayaan Protestan di bawah Mary I, yang dikenal sebagai Bloody Mary, adalah salah satu periode tergelap dalam sejarah Inggris. Mary I naik tahta pada tahun 1553 setelah kematian adiknya, Edward VI, yang merupakan seorang Protestan. Mary, sebagai seorang Katolik yang taat, segera berupaya untuk mengembalikan Inggris ke pangkuan Gereja Katolik. Langkah ini memicu penganiayaan hebat terhadap kaum Protestan yang telah berkembang selama masa pemerintahan Henry VIII dan Edward VI. Mary I memulai pemerintahannya dengan membalikkan banyak reformasi Protestan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Pada tahun 1554, dia mengeluarkan undang-undang pengkhianatan yang mengkriminalisasi penolakan terhadap otoritas Paus. Dengan bantuan penasihat-penasihatnya, seperti Kardinal Reginald Pole, Mary bertekad menghapus Protestanisme di Inggris. Undang-undang pengkhianatan ini membuatnya lebih mudah bagi pemerintah untuk menangkap, menahan, dan menghukum siapapun yang menentang pemulihan Katolik. Salah satu tindakan paling brutal Mary adalah membakar hidup-hidup lebih dari 280 orang Protestan karena dianggap sebagai sesat. Eksekusi ini dilakukan di tempat-tempat umum, seperti pasar dan alun-alun kota, dengan tujuan mengintimidasi dan menghalangi penyebaran ajaran Protestan. Para korban, yang termasuk uskup, pendeta, dan orang-orang awam, diperlakukan dengan sangat kejam. Penganiayaan ini dikenal sebagai perburuan sesat dan berdampak sangat besar pada masyarakat Inggris. Banyak Protestan melarikan diri ke negara-negara lain di Eropa yang lebih toleran, seperti Jerman dan Swiss. Mereka yang tetap tinggal di Inggris harus menjalani ibadah mereka secara sembunyi-sembunyi atau menghadapi risiko penangkapan dan eksekusi. Penganiayaan ini menciptakan ketakutan yang mendalam dan perpecahan di antara rakyat Inggris, yang terbagi antara kesetiaan agama dan keselamatan diri. Ironisnya, kebijakan keras Mary I terhadap Protestan justru memperkuat semangat mereka dan menyulut simpati dari masyarakat yang merasa ngeri melihat kekejaman yang dilakukan. Ketika Mary meninggal pada tahun 1558 dan Elizabeth I naik tahta, banyak yang mengharapkan perubahan. Elizabeth, yang beragama Protestan, menghentikan penganiayaan dan memulai era baru toleransi beragama di Inggris. Penganiayaan di bawah Mary I meninggalkan bekas mendalam dan memperkuat ketidakpercayaan terhadap pemulihan Katolik di Inggris selama bertahun-tahun yang akan datang. Pengadilan penyihir dan penganiayaan di bawah pemerintahan Elizabeth I pada tahun 1563 sampai tahun 1603 menyoroti sisi gelap dari masyarakat Tudor yang dipenuhi dengan ketakutan dan tahayul. Meskipun Elizabeth I dikenal sebagai ratu yang membawa stabilitas dan kemakmuran bagi Inggris, masa pemerintahannya juga diwarnai dengan ketakutan yang meluas terhadap penyihir.
Kepercayaan pada sihir dan kekuatan jahat sangat kuat pada masa itu, dan orang-orang sering mencari kambing hitam untuk masalah yang tidak dapat mereka jelaskan, seperti penyakit, kematian mendadak, dan kegagalan panen. Pada tahun 1563, Elizabeth I mengesahkan Undang-Undang Penyihir, yang memperkenalkan hukuman mati bagi mereka yang terbukti menggunakan sihir untuk membunuh seseorang. Undang-undang ini juga mengkriminalisasi praktik-praktik magis lainnya, seperti memanggil roh-roh jahat atau menggunakan ramuan untuk mencelakai orang lain. Pengadilan dan eksekusi penyihir menjadi lebih umum setelah undang-undang ini diberlakukan, menciptakan atmosfer ketakutan di seluruh Inggris. Pengadilan penyihir seringkali tidak adil dan berdasarkan bukti yang sangat lemah. Tuduhan seringkali berasal dari dendam pribadi atau ketidakpercayaan terhadap tetangga. Para terdakwa, yang sebagian besar adalah perempuan, sering dipaksa mengaku di bawah tekanan atau penyiksaan. Pengadilan menggunakan metode seperti penenggelaman penyihir, di mana tersangka penyihir diikat dan dilemparkan ke dalam air. Jika mereka tenggelam dan mati, mereka dianggap tidak bersalah. Jika mereka berhasil mengapung, mereka dianggap telah menggunakan sihir untuk menyelamatkan diri dan kemudian dieksekusi. Kasus-kasus penyihir yang terkenal dari periode ini termasuk Agnes Waterhouse, yang pada tahun 1566 menjadi perempuan pertama di Inggris yang dieksekusi sebagai penyihir setelah pengadilan formal. Tuduhan terhadapnya termasuk memanggil setan dan menyebabkan kematian dengan sihir. Pengadilan seperti ini sering disertai dengan kesaksian yang meragukan, dan pengakuan yang diperoleh melalui ancaman dan kekerasan. Banyak yang percaya bahwa pengadilan penyihir adalah manifestasi dari ketidakstabilan sosial dan ekonomi, serta ketakutan terhadap yang tidak diketahui. Dampak dari pengadilan penyihir ini sangat merusak, terutama bagi komunitas-komunitas kecil di pedesaan Inggris. Ketakutan akan sihir menciptakan suasana kecurigaan dan paranoid, di mana tetangga bisa saling mencurigai dan menuduh satu sama lain. Meskipun pengadilan penyihir menurun pada akhir abad ke-17, warisan ketakutan dan tahayul ini tetap ada di masyarakat Inggris selama bertahun-tahun. Kesadaran akan ketidakadilan yang terjadi selama pengadilan penyihir akhirnya memicu perubahan dalam sistem hukum dan cara pandang terhadap tuduhan sihir di kemudian hari. Pemberontakan Essex pada tahun 1601 adalah salah satu peristiwa penting yang menandai akhir pemerintahan Elizabeth I dan menggambarkan ketegangan politik yang terjadi di Inggris pada masa itu. Robert de Frew, Earl of Essex, adalah tokoh utama di balik pemberontakan ini. Dia adalah seorang bangsawan ambisius yang pernah menjadi salah satu favorit Ratu Elizabeth, tetapi akhirnya jatuh dari kebaikan setelah serangkaian kegagalan politik dan militer. Essex mulai merencanakan pemberontakan setelah merasa dikhianati dan dihina oleh Elizabeth. Pada tahun 1599, dia ditugaskan untuk memadamkan pemberontakan di Irlandia, tetapi gagal total dan kembali ke Inggris tanpa izin. Tindakannya ini membuat Ratu marah dan memutuskan untuk mengurung Essex di rumahnya dan mencabut semua hak istimewanya. Merasa tidak punya pilihan lain, Essex mulai mengumpulkan sekutu-sekutu dan merencanakan kudeta untuk merebut kendali atas istana dan memaksa Elizabeth menunjuknya sebagai penasehat utama. Pada 8 Februari tahun 1601, Essex dan sekitar 300 pengikutnya bergerak menuju pusat kota London dengan harapan mendapatkan dukungan publik dan menguasai istana. Namun, rencana mereka dengan cepat terungkap. Pasukan kerajaan yang setia kepada Ratu Elizabeth berhasil menutup akses ke kota dan memaksa Essex serta pengikutnya mundur. Upaya pemberontakan tersebut berakhir dengan pengepungan rumah Essex, yang akhirnya menyerah tanpa perlawanan yang berarti. Essex ditangkap dan diadili dengan tuduhan pengkhianatan. Persidangan berjalan cepat, dan dalam beberapa hari, dia dijatuhi hukuman mati. Pada 25 Februari tahun 1601, Robert de Frew dieksekusi dengan dipenggal di Menara London.
Eksekusi Essex menandai berakhirnya salah satu pemberontakan terakhir di bawah pemerintahan Elizabeth I dan menjadi peringatan bagi bangsawan lain tentang bahaya berusaha menentang kekuasaan ratu. Pemberontakan Essex mencerminkan ketegangan politik dan ketidakpuasan yang ada di kalangan bangsawan Inggris pada akhir abad ke-16. Meskipun pemberontakan ini gagal, dampaknya sangat signifikan dalam memperkuat kekuasaan monarki dan menunjukkan ketegasan Elizabeth dalam mempertahankan tahtanya. Peristiwa ini juga menandai perubahan besar dalam politik Inggris, yang akhirnya membuka jalan bagi transisi ke dinasti Stuart setelah kematian Elizabeth pada tahun 1603.